setelah Nabiullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh paman beliau Abu Talib dan juga oleh istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha. Seiring dengan kedua musibah besar itu pula, gangguan orang-orang musyrik Makkah kepada beliau dan pengikut-pengikut beliau pun juga semakin berat. Penindasan demi penindasan, tidak ada lagi yang bisa menghindarkannya, karena yang selama ini melindungi beliau sudah meninggal dunia, Abu Talib. Sehingga Nabi pun berpikir untuk mencari bumi lain dan meninggalkan kampung halamannya, kota Makkah Al-Mukarramah, kota yang di sanalah beliau lahir. Di sana pula beliau menghabiskan masa kecilnya dengan handai taulan dan kerabatnya. Kota dengan sejuta kenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terpaksa beliau tinggalkan karena di sana iklimnya dan kondisinya tidak lagi nyaman bagi beliau untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah Islam, dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dipilihlah negeri yang tidak terlalu jauh jaraknya dari kota Makkah, yaitu negeri Taif. Terkait dengan hijrahnya beliau ke Taif, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam As-Sahihain. Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud? Wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Sebagaimana kita tahu semua ya, hari Uhud adalah hari di mana beliau terluka kepalanya oleh senjata musuh, patah gigi serinya. Di hari itu pula beliau kehilangan sekitar berapa orang sahabat? Berapa? 70 sahabat yang mati syahid, termasuk paman beliau siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan terbunuhnya Hamzah bukan terbunuh dengan cara yang wajar. Beliau ini dibunuh dengan dimutilasi oleh musuhnya, sehingga tidak ada bagian tubuh yang masih bisa dikenali kecuali jari kelingkingnya. Saking bengisnya perilaku musuh kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari yang demikian berat ternyata bukanlah hari terberat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, "Hal ata 'alaika yawmun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Qal, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqit." Benar, aku telah menghadapi berbagai macam godaan, gangguan, permusuhan dari kaummu. Sudah sering aku menghadapi berbagai macam gangguan dan permusuhan dari kaummu, wahai Aisyah. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Akan tetapi permusuhan yang paling menyakitkan bagiku adalah pada hari Aqabah. Sebagian ahli sejarah berbeda penafsiran apa yang dimaksud dengan hari Aqabah. Yang jelas itu bukan Bai'at Aqabah, ya. Tapi Aqabah ini nama tempat di Taif sana, ya, namanya Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil ibni abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika itu aku tawarkan diriku, aku datang ke negeri Taif menghadap kepada kepala suku mereka. Ada 3 bersaudara ketika itu, Ibnu Abdi Yalil, kemudian saudaranya Habib,
dan saudaranya lagi Mas'ud. 3 bersaudara ini didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan kepada mereka, maukah kalian? Mereka semua dari Bani Thaqif, ya, dari Bani Thaqif. Maukah kalian memberikan aku perlindungan agar aku bisa menyampaikan kalam ilahi dan kalian akan mendapatkan jannah dan seterusnya. Diberi iming-iming oleh Rasulullah SAW. Dan beliau berangkat ke Taif hanya ditemani oleh seorang sahabat setianya. Siapa itu? Bukan. Zaid bin Harithah, ya, budaknya Rasulullah SAW, yang demikian dicintai oleh Rasulullah, bahkan diangkat menjadi anak angkatnya. Beliau menghadap ketiga orang ini, menawarkan agar mereka mau memberikan perlindungan, karena aku telah diusir oleh warga Makkah. Aku dihalang-halangi dari menyampaikan kalamullah. Namun tanpa disangka-sangka jawaban mereka demikian ketus. Salah satunya mengatakan, "In kana Allahu arsalak." Masa iya Allah mengutusmu sebagai Rasul? Ada lagi yang mengatakan, "Ama wajadallahu rajulan ghairaka liyursilah." Apa enggak ada orang lain selain kamu? Apakah Allah kehabisan orang yang diutus sehingga harus mengutus orang sepertimu? Yang ketiga mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abada." Demi Allah, saya tidak akan banyak bicara denganmu. Karena kalau engkau adalah Rasulullah, maka saya akan celaka ketika membantah ucapanmu. Namun kalau engkau adalah seorang pendusta, maka tidak perlu aku layani untuk bicara. Demikian menyakitkan jawaban mereka. Apa kata Rasulullah? Kalaulah kalian tidak mau memberikan apa yang aku minta, faktumu anni, maka rahasiakan kedatanganku kepada kalian. Jangan kalian ceritakan kepada orang-orang Quraisy, karena kalau mereka sampai tahu kedatanganku kalian tolak juga, mereka akan semakin menjadi-jadi permusuhannya. Faktumu anni. Tanpa disangka-sangka pula, di luar kebiasaan bangsa Arab yang menghargai tamu, yang menghormati orang yang dizalimi, mereka juga tidak merahasiakan pertemuan tersebut dan tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan terhormat. Justru ketiga orang ini memprovokasi orang-orang gila dan orang-orang yang lemah akal serta anak-anak agar mencaci maki Rasulullah, mengejek-ejek Rasulullah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berbaris di kanan kiri jalan dan melempari Rasulullah dengan batu-batuan sehingga berdarah kedua kakinya. Sedangkan Zaid bin Harithah berusaha melindungi Rasulullah dari lemparan orang-orang tersebut sehingga terluka kepalanya. Terus mereka seperti itu sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung di sebuah kebun, dan kebun itu ternyata milik orang Quraisy, milik 2 orang bersaudara. Keduanya musyrik, namun mereka iba melihat bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada sesama warga Makkah ini yang masih terikat kekerabatan dengan mereka. Keduanya adalah Utbah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya Aisyah yang tadi, falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu mahmuman ala wajhi. Aku pun pulang dalam keadaan menanggung duka yang mendalam, sedih luar biasa. Falam astafiq illa biqarni tha'alib, dan aku baru tersadarkan saking beratnya beliau memikirkan penolakan orang-orang Taif. Beliau tidak tersadarkan kecuali setelah tiba di sebuah tempat yang bernama Qarnus Tha'alib. Dibilang Qarnus Tha'alib karena itu adalah sebuah bukit
yang banyak terdapat hewan musang di sana. Farafa'tu ra'si fa idza bi sahabatin qad adhallatni. Aku lihat ke arah atas, ternyata ada sebongkah awan yang menaungiku. Fara'aitu fiha Jibril, dan kulihat ada Jibril di sana. Fanadani, dan Jibril memanggilku, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma radduhu alaik. Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu kepadamu dan bagaimana jawaban mereka atas ajakanmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta. Dan ini Allah mengutus malaikat yang bertugas untuk menjaga gunung agar engkau perintahkan sesukamu. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka malaikat penjaga gunung itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Wa qala ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma radduhu alaik wa qad arsalani ilaik wa ana malakul jibal fa'murni bima syi'ta. Allah telah mendengar bagaimana ucapan kaummu kepadamu dan bagaimana mereka merespon ajakanmu, dan aku diutus, akulah malaikat penjaga gunung yang diutus oleh Allah agar menuruti apa yang kau perintahkan kepadaku. Fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, akan aku timpakan kedua gunung besar di kota Makkah, Al-Akhsyabain, Jabal Abu Qubais dan Jabal Qaiqi'an, ya, dua gunung besar yang ada di kota Makkah. Kalau engkau berkehendak, aku akan timpakan kedua gunung itu kepada mereka. Terserah. Namun apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Justru aku berharap kepada Allah agar suatu ketika Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis ini dicantumkan oleh An-Nawawi dalam bab yang judulnya Babul Afu wal I'rad 'anil Jahilin. Bab tentang memaafkan dan mengacuhkan sikap orang-orang jahil. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, inilah hari terberat menurut pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau. Walaupun hari Uhud beliau mengalami luka, namun itu adalah luka fisik. Akan tetapi pada tahun ke-10 Hijriah ini yang terluka bukan hanya fisik Rasulullah, namun juga batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan sekaligus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung kesedihan, dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qilla, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, sedikitnya solusi yang kumiliki, dan hinanya aku di hadapan orang-orang. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkaulah Tuhannya golongan yang tertindas dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan aku ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni,
Apakah engkau serahkan aku kepada orang yang jauh dariku, yang bermuka masam di hadapanku? Am ila aduwin malaktahu amri? Ataukah engkau serahkan aku kepada musuh yang menguasaiku? Illam takun ghadban alayya fala ubali. Akan tetapi ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan mempedulikan kepada siapa engkau serahkan aku. Yang penting engkau tidak murka kepadaku. Walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Akan tetapi afiyahmu lebih aku harapkan dan lebih luas dari apa yang menimpaku selama ini. Afiyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan seseorang dari musibah. A'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat fihi adh-dhulumat an tanzila 'alayya ghadabuk aw yahilla 'alayya sakhtuk. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan. Jangan sampai engkau turunkan murkamu atau amarahmu kepadaku ya Allah. Lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Engkau bebas menyalahkan diriku sampai engkau ridho kepadaku, dan tidak ada kekuatan serta daya upaya kecuali darimu. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa yang demikian indah tadi, ternyata mulailah terbetik, mulailah kedua orang yang memusuhi Rasulullah ini, Utbah dan Syaibah, diliputi rasa iba. Dari kejauhan dia menyuruh seorang budaknya yang bernama Addas bin Mirdas. Addas bin Mirdas adalah tukang kebun yang dipekerjakan oleh Utbah dan Syaibah. Dia disuruh oleh majikannya agar memetik setandan anggur, kemudian menyerahkannya kepada Rasulullah dan disuruh untuk memakannya. Maka datanglah Addas kepada Rasulullah. Dia belum kenal Rasulullah sebelumnya. Dia belum tahu siapa orang ini. Dibawalah setandan anggur, dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu Addas mengatakan, "Kul." Artinya, makanlah. Maka Nabi menjulurkan tangannya yang mulia, kemudian mengatakan, "Bismillah." Addas langsung terperanjat mendengar kata-kata ini. Inna hadhil kalimah la yaquluha ahlu hadhil bilad. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh warga setempat. Baru kali ini saya mendengar ada orang mengucapkan bismillah. Maka Rasulullah balik bertanya kepada Addas, "Min aina an?" Engkau dari mana? Jawab Addas, "Ana min ahli al-Iraq, min Ninawa." Saya adalah warga negeri Irak dari sebuah kota yang bernama Ninawa. Sampai hari ini pun masih ada itu kota, ya. Masih ada kota yang namanya Ninawa. Apa kata Rasulullah kemudian? Anta minal qarya min qaryatir rajulis salih Yunus ibn Matta. Oh, engkau berasal dari negerinya laki-laki saleh yang bernama Yunus bin Matta. Tambah kaget lagi Addas. Wa ma yudrika Yunus bin Matta? Dari mana engkau kenal Yunus bin Matta? Qala kana akhi huwa nabi wa ana nabi. Dia adalah saudaraku. Maksudnya saudara seagama, saudara seakidah. Dia nabi dan aku pun nabi. Begitu mendengar jawaban Rasulullah ini, diciumilah kepala, tangan dan kaki Rasulullah oleh Addas, dan dia menyatakan masuk Islam. Karena dia sebelumnya beragama Nasrani. Dan dia mendapatkan informasi yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Nabi. Dari kejauhan mulai
gelisah dua orang ini, Utbah dan Syaibah. Waduh, jangan-jangan dia telah merusak akidah tukang kebun kita. Kenapa kok diciumi kepala dan tangan dan kakinya? Ketika dia sampai kepada majikannya, sang majikan menyalahkan, ada apa denganmu? Kenapa kau ciumi orang itu? Jangan sampai kau tinggalkan agamamu dan mengikuti agamanya dia. Agamamu lebih baik daripada agamanya dia. Kedua orang ini tidak ingin Rasulullah SAW pulang dari Taif dengan keberhasilan walau sekecil apapun, walaupun hanya berhasil mengislamkan satu orang. Dia tidak ingin itu terjadi. Akan tapi di luar dugaan, Adas justru menjawab, wahai majikanku, huwa khairu ahli hadzal ardh. Huwa khairu ahli al-ardh. Dia adalah manusia terbaik di muka bumi. Jadi walaupun Rasulullah SAW ditolak oleh warga Taif yang masih tetangga beliau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberi hidayah orang yang datang dari jauh, datang dari Irak. Tanpa disangka-sangka dia menyatakan keislamannya, bahkan memberikan Rasulullah buah anggur. Dan di sini ada pelajaran ayyuhal ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan itu datang di saat-saat paling kritis. Di saat-saat seseorang sudah tidak berharap lagi kepada siapapun, justru di saat itulah datang pertolongan Allah. Allah akan senantiasa menguji keimanan hambanya, siapapun dia, tanpa pandang bulu. Hatta Rasulullah SAW, apa susahnya bagi Allah untuk memenangkan Rasulullah, untuk mengislamkan seluruh warga Makkah, untuk menjadikan warga Taif menerima beliau dengan lapang dada? Semuanya mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk berbuat apa saja. Namun demikianlah Allah ingin mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ini perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Mendakwakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah perjuangan. Dan perjuangan itu ada harga yang mahal yang harus dibayar. Ada kalanya seseorang harus berkorban harga diri, harus kehilangan air muka, harus disakiti, harus diusir dari kampung halamannya, harus meninggalkan handai tolan dan sanak keluarganya, harta bendanya, berpisah dengan teman-teman kecilnya untuk pindah ke negeri lain, negeri orang. Dia tidak memiliki handai tolan dan karib kerabat di sana. Dia tidak tahu harus bekerja apa. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya. Akan tetapi itulah sunnatullah. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima kesaksian seseorang yang menyatakan bahwa dirinya telah beriman kecuali apabila dia terbukti lulus ujian-ujian Allah. Di surat Al-Ankabut Allah menjelaskan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman? Kami telah beriman. Sudah selesai? Gak ada ujian, gak ada pembuktian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Padahal orang-orang sebelum mereka senantiasa kami uji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga terbukti di mata Allah siapa yang sungguh-sungguh ketika mengatakan dirinya beriman dan siapa yang hanya bohong-bohongan, siapa yang hanya omong doang. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi, sebagai cita-cita tertinggi beliau, dan tidak lagi memikirkan apa kata orang, tidak lagi mempedulikan nasib beliau di dunia. Yang penting Allah ridha. Saya tidak peduli ya Allah kepada siapa kau serahkan nasibku, yang penting jangan kau murka. Ketika itulah Allah berkenan mengijabahi doa beliau dengan mengutus malaikat penjaga gunung, memberi beliau kesempatan untuk membalas sakit hatinya. Namun perhatikan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi abi wa ummi. Beliau tidak membalas dendam. Beliau tidak memanfaatkan kesempatan emas itu untuk membinasakan orang-orang yang menyakiti hatinya. Kesempatan di depan mata, dua gunung besar di kota Makkah, kalau ditimpakan kepada penduduk Taif, habis mereka, tamat riwayatnya. Dan tentunya perhitungan matematis kita akan mengatakan, orang yang melihat bagaimana akibat buruk dari permusuhan mereka kepada Rasulullah, tentunya dia akan berpikir ulang untuk terus memuji Rasulullah. Betul? Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tawaran itu, okelah, timpakan kedua gunung besar itu, atau salah satunya saja sudah cukup insyaallah. Apalagi dua-duanya, ya. Satu Taif, satu Mekah misalnya, niscaya orang satu jazirah Arab akan berpikir ulang, ini Muhammad gak main-main ini. Ini dia memiliki super power nih. Dengan mudahnya Rasulullah bisa membuktikan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Beliau bukan orang lemah. Beliau mampu membalas kejahatan musuhnya. Kesempatan di depan mata. Namun beliau tidak ingin membalas demi melampiaskan dendamnya. Sudah menjadi perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala ra'atan wala khadiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak juga istrinya, tidak juga pembantunya, bahkan binatang pun tidak pernah beliau pukul, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali saat berjihad fi sabilillah. Wa ma yantaqimu li nafsihi qat, dan beliau juga tidak pernah melakukan sesuatu semata-mata karena balas dendam, karena mempertahankan egonya, harga dirinya, tidak. Illa an tuntahaka hurumatillah, kecuali ketika aturan Allah dilanggar, maka fayantaqimu lillah, baru beliau membalas karena membela aturan Allah. Dalam kesempatan ini pun Nabi tidak membalas bagaimana sikapnya warga Taif, bahkan beliau mendoakan mereka mendapat hidayah. Ini adalah pelajaran berharga ayyuhal ikhwah, agar seorang dai jangan cepat berkecil hati, jangan cepat patah semangat, patah arang hanya karena dakwahnya tidak didengar orang. Subhanallah, siapa kita? Apa hebatnya kita? Bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sebelum berdakwah sudah dikenal dengan sepak terjangnya yang luar biasa, dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan akhlaknya. Toh itu semua tidak menjamin bahwa dakwah beliau pasti berhasil. Pelajaran lain yang tidak kalah pentingnya ayyuhal ikhwah adalah barokahnya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu hanya membaca bismillah sebelum makan. Subhanallah, andai Rasulullah tidak baca bismillah, Adas tidak akan masuk Islam, betul? Adas masuk Islam karena apa? Karena dia mendengar bacaan ini sunnah, walaupun sepele, tapi dia berpengaruh, berkah.
Mengamalkan sunnah Rasulullah sekecil apapun itu berkah ayyuhal ikhwah. Dan pelajaran berikutnya adalah ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Tahu dari mana engkau dengan Yunus bin Matta?" Beliau tidak mengatakan, "Saya nabi dan dia nabi." Tidak, tapi dibalik. Dia nabi, saya juga nabi. Disebut nama nabi yang lain, padahal wallahi beliau lebih utama daripada Yunus bin Matta. Bahkan lebih utama dari para nabi seluruhnya. Namun demikianlah ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini ayyuhal ikhwah adalah bahwa yang paling mahal dalam hidup ini bukan nyawa, bukan keluarga, bukan harta benda, bukan bangsa, bukan negara. Loh, ini Ustadz anti kebangsaan ya? Tidak. Saya cinta dengan negara ini, sebagaimana Rasulullah juga cinta dengan kota Makkah. Beliau bahkan mengatakan ketika beliau hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah, "Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillahi ilayya." Demi Allah, wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah dan juga paling kucintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Namun kalaulah bukan karena wargamu yang memaksaku untuk keluar, aku tidak akan keluar. Karena fungsi utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah sudah menegaskan tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, ketika tujuan utama ini terhalang di suatu tempat, maka jangan sampai seseorang lebih memberatkan untuk tinggal di tempat itu. Harusnya dia pindah ke tempat lain, tempat di mana dia bisa mengabdikan dirinya kepada Allah. Demikian pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika warga Mekah mempersulit ruang lingkup dakwah beliau, menghalang-halangi beliau untuk ibadah kepada Allah, untuk menyebarkan rahmatan lil alamin ini, beliau pun mencari tempat lain. Percobaan pertama adalah ke Taif. Percobaan kedua dilakukan oleh sejumlah sahabatnya ke negeri Habasyah, Ethiopia. Dan percobaan terakhir beliau lakukan di kota Madinah. Dan sampai akhir hayatnya beliau tetap hijrah, tidak lagi kembali ke tanah tumpah darahnya dan menjadi warga Madinah. Demikianlah ayyuhal ikhwah wal akhawat, sepetik dari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari sekian ribu lembaran-lembaran putih dalam perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan satu dari hari terberat yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui, dengan mempelajari pengalaman luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa meneladani beliau. Kita bisa memiliki keistiqomahan dalam berdakwah, kita bisa memiliki kesabaran dan sikap lapang dada dalam menyikapi respon orang lain yang tidak enak kepada kita. Karena demikianlah Rasulullah SAW mengajari kita untuk bersikap. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita lebih bisa mensyukuri nikmatut tauhid, nikmat menjadi orang yang bertauhid di tengah banyaknya orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur kepada Allah dan kita lebih bersemangat untuk menjaga agar kita senantiasa menjadi orang yang bertauhid, senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini
bisa menjadi manfaat buat kita semua. Wallahu taala alam. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Boleh tanya langsung, boleh pakai tulisan. Ada satu pertanyaan. Bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika ada seseorang yang menghina ajaran Islam, yang mengatakan konde lebih baik dari cadar, dan juga menghina azan walaupun orang tersebut telah minta maaf atas kesalahannya? Pertama, kita harus benci orang tersebut. Karena apa? Karena dia menghina. Ya, karena dia menghina aturan Allah, dia menghina syariat Allah, kita harus benci orangnya. Dan kita harus benci perbuatannya. Sikap yang kedua, kalau memungkinkan kita tuntut dia supaya dihukum. Enggak boleh dibiarkan. Ini penodaan, penistaan. Dan tidak menutup kemungkinan ketika orang-orang seperti ini dibiarkan begitu saja, akan muncul orang kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga agama ini menjadi hinaan semua orang. Yang ketiga, sikap kita adalah membela ajaran Islam yang mulia ini dengan semakin kuat mengamalkannya. Karena apa? Ada pepatah Arab mengatakan as-surah ala qadril alam. Teriakan itu sesuai dengan kadar rasa sakit yang diterima oleh orang yang kesakitan. Makin kesakitan dia, makin keras teriaknya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai gerah melihat perkembangan dan peningkatan kualitas keberagamaan kaum muslimin. Kita nggak pernah dengar itu 20 tahun yang lalu kan, ya, ketika jilbab itu masih langka, masih jarang ada yang pakai, kita nggak pernah dengar itu. Apalagi cadar, boro-boro cadar, jilbab aja jarang-jarang yang pakai. Tapi seiring dengan makin banyaknya orang yang mengamalkan perintah Allah ini, mulailah muncul suara-suara miring. Ini menunjukkan apa? Bahwa sikap kita ini sudah membuat gerah mereka, dan itu ibadah. Itu ibadah itu. Allah berfirman di surat At-Taubah, menceritakan tentang pahala yang didapat oleh orang yang jihad fisabilillah. Wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum. Tidaklah mereka menginjakkan telapak kakinya di suatu tempat di mana keberadaan mereka di situ membuat marah musuh-musuh mereka. Tidak pula mereka melakukan suatu hal yang menyakiti musuh mereka, melainkan itu semua dicatat sebagai pahala buat mereka. Jadi kita harus bersyukur. Kalau kita niatkan, saya ingin tetap berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan ajaran yang mulia ini, biar orang-orang semakin gerah, Anda dapat pahala di situ. Anda dapat pahala. Jadi jangan malah ditinggal, jangan malah surut semangatnya. Dibilang jilbab lebih baik daripada konde, jilbabnya dibuang ganti pakai konde, salah. Ya. Berarti Anda membenarkan ucapan orang yang bodoh itu. Kalau dibilang suara azan dibilang apa tadi? Musik lebih baik daripada azan ya? Kidung lebih baik daripada adzan, terus kumandangkan adzan. Ya. Di antara sikap orang beriman itu adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak pernah takut dicela. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bagaimana aturannya Allah. Kalau Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Surat Al-Maidah ayat 54.
Allah mengatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, ingat ya, wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa yang dituju? Siapa saja yang mengaku beriman. Apa kata Allah? Man yartadda, barang siapa murtad minkum, di antara kalian, an dinihi, dari agamanya. Berarti orang beriman bisa murtad. Makanya Allah peringatkan kita, hati-hati, kalian bisa murtad, baik dengan ucapan, dengan keyakinan, atau dengan perbuatan. Salah satu yang menjadikan seseorang itu murtad adalah dia menghina Allah, menghina Rasulullah, atau menghina salah satu ajaran Islam. Itu disepakati oleh para ulama. Orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, atau menghina ajaran Islam padahal dia tahu itu adalah ajaran Islam, maka dia dianggap murtad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di surat At-Taubah ayat ke-65 kalau nggak salah. Ketika ada orang-orang munafik di salah satu peperangan, mereka berada di bagian belakang. Di bagian depannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu orang-orang munafik ini mengejek. Kata mereka, wallahi ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Demi Allah, kita enggak pernah melihat orang-orang yang so alim yang di depan kita itu. Arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu 'indal liqa. Enggak ada orang yang lebih rakus kalau makan, lebih pembohong kalau bicara, dan lebih pengecut kalau ketemu musuh seperti mereka itu. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya ini dianggap sebagai orang paling rakus kalau makan, paling bohong, dan paling pengecut. Apa kata salah seorang di antara mereka yang tidak munafik? Dia bilang, kadzabta walakinnaka munafiq. Bohong kamu, dasar munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah. Maka orang ini pun, kaum munafik ini, segera menyusul ke depan sana, pura-pura minta maaf kepada Rasulullah sambil bergelantungan di untanya Rasulullah SAW. Mereka minta maaf, wahai Rasulullah, kami cuma bercanda, kami gak serius. Tapi sebelum dikabarkan sudah turun wahyu Allah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kau tanya kenapa kalian mengatakan begitu, pasti mereka akan menjawab, kami cuma main-main, kami cuma bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kalian bercanda? Kalian jadikan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah sebagai bahan canda, bahan olok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah sendiri yang mengkafirkan mereka. Kalian gak usah minta maaf, kalian sudah kafir gara-gara penghinaan kalian itu. Jadi penghinaan itu bukan perkara sepele. Bukan perkara sepele. Nah, jadi sikap kita adalah jangan kecil hati ketika ada yang mencela. Orang yang beriman itu, kata Allah, kalau ada di antara kalian yang murtad, gak masalah bagi Allah. Allah akan ganti dengan umat lain. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang mana kaum ini mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. A'izzatin 'alal mu'minin. Mereka akan adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlembah lembut, berendah diri terhadap sesama orang beriman, tapi pede, ya, tinggi, percaya diri, merasa lebih mulia ketika berhadapan dengan orang kafir. Yuqatiluna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak pernah takut dengan celaan orang yang suka mencela. Anak insya Allah berencana mau sekolahkan anak di sekolah sunnah tingkat SD. Dan keluarga kami ingin hijrah di luar Jakarta.
ingin mendekat dengan sekolah sunnah tadi. Pertanyaan, apa kiat-kiatnya supaya hati kami mantap untuk hijrah mengingat tempat tinggal dan pekerjaan di tempat yang baru belum jelas. Sebetulnya ya kalau ini dibilang hijrah, ya mudah-mudahan dicatat pahalanya sebagai pahala hijrah ya. Walaupun hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, apakah memang tidak mungkin menyekolahkan anaknya kecuali dengan pindah tempat? Kalau memang tidak mungkin seperti itu, ya mudah-mudahan ini bagian dari hijrah. Kiat-kiatnya ya pertama, ikhlaskan niat hijrah atau pindah tempat tadi itu semata-mata untuk mencari kemaslahatan akhirat yang lebih besar. Yang kedua, tawakal kepada Allah, karena Allah menjanjikan kelapangan dunia bagi orang-orang yang hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa hijrah fi sabilillah, asalkan fi sabilillah ya, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya dia di bumi yang baru ini, di tempat yang baru ini lebih bisa mengabdikan dirinya kepada Allah, lebih bisa menegakkan sunnah, lebih bisa melindungi keluarganya dari fitnah-fitnah syahwat dan syubhat, lebih bisa mendidik keluarganya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Kalau niatnya tulus karena Allah seperti itu, maka dia harus bertawakal, karena Allah SWT menjanjikan yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapatkan kelapangan rezeki di bumi barunya. Sebagaimana Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tidak menjadi miskin. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Silahkan memikirkan usaha apa yang akan dimulai di bumi yang baru. Yang penting yang halal. Karena apa? Karena rezeki kita sebagai makhluk hidup, mau mukmin, mau kafir, mau manusia, mau binatang, sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, semut, tidak ada seekor semut pun kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Allah yang menanggung rezeki mereka. Selama mereka masih hidup, pasti rezeki masih ada. Tinggal cari dengan cara yang baik. Dapat. Tidak mungkin kita ini tidak mendapatkan rezeki kita padahal kita masih punya umur. Tidak mungkin. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, fa'ajmilu fit talabi bi akhdhil halali wa tarkil haram." Sesungguhnya tidak akan mati seorang pun kecuali setelah dia menghabiskan jatah rezekinya semuanya. Maka carilah dengan cara yang baik. Dapat, pasti dapat. Kalau masih harus hidup, pasti dapat rezekinya. Carilah dengan cara yang baik. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Dua-duanya hidup. Yang makan dari harta haram juga hidup, yang makan dari harta halal juga hidup. Kalau memang rezekinya masih ada. Tapi kalau sudah habis rezekinya, dia harus mati. Wajib dia mati. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mau miliarder kek, mau triliuner kek, mau apapun kayanya, sudah habis dia punya rezeki, mati, beralih ke orang lain. Ya. Jadi jangan kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan kita malah sibuk memikirkannya. Di samping itu kita melalaikan sesuatu yang sama sekali tidak dijamin oleh Allah, yakni nasib kita. Nasib kita di akhirat gak ada yang jamin. Ada yang menjamin, ada yang mendapatkan jaminan dari Allah, dia pasti selamat dari neraka, pasti masuk surga. Gak ada kan? Maksudnya kita lebih memikirkan bagaimana nasib kita di sana. Makanya jangan sekali-kali hanya untuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin, kita pertaruhkan nasib kita di negeri yang kita tidak
mendapat jaminan apa-apa di sana. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang tidak adil? Sabar. Ya, karena itu bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari ujian. Bisa ujian, bisa hukuman. Ada kalanya itu hukuman karena kita juga zalim, sehingga kita dikasih pemimpin yang zalim. Kata Ibnul Qayyim, kalau ada orang yang menolak bayar zakat, berarti kan dia menzalimi fuqara dan masakin toh? Dia menghalang-halangi haknya kaum fakir miskin, maka dia akan dipimpin oleh orang yang membebani mereka dengan pajak-pajak yang berat. Dia akan dizalimi oleh orang yang lebih berkuasa darinya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata Allah, demikianlah kami kuasakan orang-orang yang zalim itu satu sama lain, saling menguasai gara-gara perbuatan mereka. Jadi boleh jadi kezaliman penguasa, ketidakadilan pemimpin itu karena rakyatnya memang zalim. Lah pemimpin itu kan juga dulunya rakyat toh. Rakyat bukan dia? Rakyat. Kalau sudah lengser jadi rakyat lagi. Yang naik adalah rakyat juga. Jadi pemimpin. Lah kalau rakyatnya zalim, semuanya zalim atau mayoritas zalim, dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi, suara terbanyak, ya kesempatan yang menjadi pemimpin mayoritas orang-orang zalim juga. Kan gitu. Nah, kalau negara ini warganya, rakyatnya masih pada zalim semua, dan kezaliman terbesar ayyuhal ikhwah adalah zalim kepada Allah. Walaupun Allah tidak dirugikan sedikit pun dengan maksiat kita, tapi kezaliman kepada Allah adalah kezaliman terbesar. Bagaimana itu? Ya dengan menginjak-injak tauhid. Ya, dengan merajalelanya kemusyrikan, itu kezaliman terbesar. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, wasiat Luqman kepada putranya, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman terbesar. Kenapa kok terbesar? Ana tanya sama antum, siapa yang memberi kita kehidupan? Siapa? Allah. Siapa yang mematikan kita? Siapa yang menyembuhkan kita kalau sakit? Siapa yang menyelamatkan kita tatkala bahaya mengancam? Siapa yang mengabulkan hajat-hajat kita? Terus selain Allah disamakan dengan Allah. Zalim ke zalim? Zalim. Makanya orang yang berbuat syirik itu enggak punya alasan logis sama sekali. Sama sekali dia enggak punya alasan untuk berbuat syirik kepada Allah. Mau disamakan dari sisi mana coba? Allah disamakan sama orang sudah mati. Mati, dikubur. Kalau dibongkar tinggal tulang belulang. Dia nggak bisa menguburkan dirinya sendiri kan? Bahkan ketika mati nggak bisa membungkus dirinya dengan kain kafan, tidak bisa menyolatkan dirinya, tidak bisa menghantarkan dirinya ke liang kubur. Bahkan dia mengharapkan doanya yang masih hidup ini supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disolatkan, didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Berarti dia nggak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya, apalagi buat orang lain. Kok dia dimintai? Dimintai kesembuhan, dimintai rezeki. Alangkah zalimnya orang-orang seperti ini. Dia samakan Allah dengan makhluk mati, bukan hidup, mati. Bahkan kadang yang sudah mati ini diperlakukan dengan perlakuan yang lebih istimewa daripada yang masih hidup. Di mana akal mereka? Alangkah zalimnya mereka. Maaf, alangkah bodohnya orang-orang yang berbuat syirik itu. Makanya dosa yang tidak terampuni itu dosa syirik. Karena ketika dosa itu dilakukan saat pelakunya tidak punya alasan sama sekali, maka akan lebih berat dia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah
wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memperhatikan nasib mereka, tidak akan membersihkan mereka dari dosa, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, dan Allah juga tidak akan mengajak mereka bicara. Siapa mereka? Kata Rasulullah, usyaimitun zanin. Yang pertama, orang sudah tua bangka, sudah kempot pipinya, masih zina. Udah tua, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kalau masih muda berzina masih mending, maklum anak muda, walaupun salah ya, walaupun itu dosa, tapi anak muda syahwatnya besar. Ini orang sudah tua, sudah bau tanah, masih zina. Wa a'ilun mustakbir, orang melarat miskin yang sombong. Kaya sombong masih mending, walaupun haram, nggak boleh. Ini sudah miskin sombong pula dia. Dan yang ketiga, wa malikun kadzab, raja tapi pembohong. Kalau maling ketangkap dia bohong, kamu maling ya? Enggak, saya enggak maling. Wajar, dia maling. Ketakutan dia. Tapi kalau penguasa masih suka bohong, ini dia enggak punya alasan untuk bohong. Dia penguasanya kok. Kenapa dia harus bohong? Siapa yang dia takutkan di sini? Nah, makanya ketika dosa-dosa tadi, kebohongan, zina, dan kesombongan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya alasan, lebih besar dosanya di mata Allah. Demikian juga syirik, tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk syirik di dunia ini. Karena yang dia persekutukan, yang dia tandingkan dengan Allah itu sama sekali tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu musibah, ya kita harus sabar. Kadang-kadang Allah menguji, ya, bukan karena kezaliman rakyatnya, tapi karena semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dilihat siapa yang lebih mengutamakan aturan Allah dan Rasulnya dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang zalim, dan siapa yang lebih memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kalau disuruh milih, biasanya anak-anak muda itu milihnya berontak daripada suruh sabar, milih berontak. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Kata Nabi SAW kepada orang-orang Ansar, orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang jasanya tidak tergantikan dalam memperjuangkan Islam. Nabi sendiri yang mengakui itu. Innahum qad addaw alladhi 'alaihim wa baqiya alladhi lahum. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka, tinggal hak mereka yang belum mereka dapatkan. Dan Nabi berpesan kepada orang-orang Ansar, innakum ya ma'syaral ansar satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni alal haud. Wahai orang-orang Ansar, sepeninggalku nanti kalian akan dimarginalkan, kalian akan mendapatkan perlakuan tidak adil, jasa-jasa kalian tidak diapresiasi. Justru orang yang tidak seberapa jasanya menjadi penguasa kalian, kalian gak akan menjabat apa-apa. Dan subhanallah itu yang terjadi. Hampir tidak ada satupun dari orang Ansar yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Kalaupun ada, hanya An-Nu'man ibnu Bashir. Itu pun hanya dalam tempo yang singkat. Semuanya dipegang oleh selain mereka. Bahkan dipegang oleh orang-orang yang masuk Islamnya akhir-akhir ketika Fathu Makkah. Mereka yang berjuang memperjuangkan Islam dari awal, dari hari pertama, mengorbankan harta benda, mengorbankan sanak keluarga demi melindungi Rasulullah, justru dimarginalkan sepeninggal Rasulullah. Dan Nabi sudah mengingatkan, innakum satalqawna ba'di atharah. Hadisnya fi Sahih Muslim. Kalian sepeninggalku akan mendapatkan perlakuan tidak adil. Akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka, lebih memikirkan kesejahteraan mereka dan tidak memikirkan nasib kalian. Fasbiru. Apa perintah Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian hatta talqawni 'alal haud. Sampai kalian meninggal dunia, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kalian bertemu di telagaku nanti. Baru ketika itu kalian akan mendapatkan
balasannya, ya. Jadi kita disuruh sabar, bukan disuruh melawan dengan cara-cara yang justru menimbulkan madarat lebih besar. Ya, karena itu juga karena dosa kita kok, karena dosa kita sendiri. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Nah, bagaimana syariat sunnah Rasulullah ketika anak kita baru lahir? Di salah satunya adalah di tahnik, ya, tahnik itu dikunyahkan sedikit kurma, dikunyah sampai lembut, kemudian disuapkan ke mulut si bayi. Itu salah satu sunnah Rasulullah terkait bayi yang baru lahir. Boleh langsung diberi nama, itu juga sunnah Rasulullah sebagaimana yang beliau lakukan pada Ibrahim, putra beliau dari Maryah Al-Qibtiyah, langsung diberi nama begitu lahir. Nanti sudah mencapai hari ketujuh ya. Jadi hitungannya kalau lahirnya Senin sebelum maghrib ya, maka Senin itu dihitung hari pertama, Selasa hari kedua, Rebu ketiga, Kamis keempat, Jumat kelima, Sabtu keenam, Ahad ketujuh. Hari Ahadnya diakikahi. Potongkan kalau bayi laki-laki 2 ekor kambing. Kemudian disunnahkan juga untuk mencukur rambut kepalanya. Wa amitu anhul adza, kata Rasulullah. Hilangkan gangguan di kepalanya, maksudnya rambutnya dicukur, dipelontos. Ada juga anjuran untuk bersedekah dengan emas seberat rambut bayi itu, ditimbang berapa gram, disedekahkan dengan emas sebanyak berat rambutnya. Kalau kelewatan akikah pada hari ke-7, boleh pada hari ke-14, kelewatan juga pada hari ke-21. Kalau kelewatan juga, ya kapan ingatnya boleh diakikahi. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Syarat-syarat kambingnya sama dengan syarat-syarat kambing untuk kurban. Dan beri nama yang baik. Beri nama yang baik. Nama ini kalau salah, kesian itu anak. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ada satu dosa yang walaupun pelakunya sudah tobat, tapi efek sampingnya itu nggak hilang-hilang. Itu nama yang nggak baik. Ya, sudah tertulis di ijazah namanya, misalnya apa gitu ya, pokoknya maknanya nggak baik lah. Nanti di KTP namanya gitu, mau nyabut kan susah itu. Masa dia mau ganti ijazahnya dari SD, SMP, SMA mau diganti semua, susah. Jadi walaupun dia kemudian hijrah ganti nama, tapi nggak bisa bersih total. Taib. Apakah benar yang selama ini disyariatkan seperti diadzanin? Adapun adzan dan iqamah itu hadisnya sangat lemah ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan, tapi hadisnya sangat lemah. Nah, ada silakan. Waalaikumsalam. Anda pernah dengar kisah tentang itu salah satunya Daudi dengan berangkatnya Abu Jahal ke Taif untuk memprovokasi bahwa nanti akan datang Muhammad yang akan dibuli. Apakah ada sahih? Yang kedua, dalam kisah-kisah yang saya juga baca tentang kisah Rasul dalam Taif itu, Rasulullah berkelaparan. Tapi lebih banyak istilahkan bahwa Rasulullah dilakukan bagian kaki yang paling berat, sehingga untuk berjalan pun beliau susah. Apakah memang seperti itu kondisinya, dan apakah hadis yang Sahih diterangkan itu, dan apa alasannya Berutawi banyak mengikuti atau berbuat berdolim kepada Rasulullah saja, menimbulkan luka di kaki, sehingga beliau masih merasakan luka yang sangat parah, tetapi tidak sampai fatal, sampai mungkin beliau
ingin agar Rasulullah wafat sampai kisah yang kita tahu ya. Ya, jadi kisah tentang Abu Jahal tadi. Yang kedua, alasan kenapa Abu Talib tidak sampai menimbulkan Rasulullah wafat. Taib. Saya tidak tahu tentang kisah Abu Jahal yang berangkat terlebih dahulu ke Taif. Saya nggak tahu. Sejauh yang saya tahu itu bukan disetting memang, ya bukan disetting. Boleh jadi mereka pernah mendengar tentang Rasulullah sebelumnya, bagaimana sikap warga Mekah dan mereka ingin menyikapi dengan sikap yang sama. Saya tidak tahu yang jelas. Dan kenapa kok warga Taif tidak sampai membunuh Rasulullah? Saya lebih nggak tahu lagi. Ya. Kenapa kok hanya disikapi dengan penolakan? Ala kulli hal, itu yang terjadi. Adapun yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, maka para ulama cenderung bermudah-mudahan dalam meriwayatkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mau saklek, tahu saklek ya, mau apa ya, strength, mau ketat dalam menyaring, maka akan banyak missing link dalam sejarah Rasulullah itu. Karena yang sahih nggak akan banyak. Sirah Nabi itu berkisar pada perawi yang namanya Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Ishaq. Ini imamnya sirah. Dan beliau ini dalam statusnya di kalangan ahlul hadis adalah sodukun katsirut tadlis. Soduk ya jujur sih, cuman sering menyembunyikan cacatnya hadis. Dan seringkali menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah dengan sanad yang terputus. Nah kalau kita mau sikapin, wah nggak boleh kecuali yang sahih doang, kita nggak akan pernah dengar cerita-cerita yang populer dalam kitab-kitab sirah itu. Nah, hanya saja ketika kita ingin mengambil suatu hukum, mengambil suatu pelajaran yang sifatnya hukum syar'i, maka kita harus lebih ketat. Tapi kalau sekedar cerita untuk kita ambil ibrah darinya, maka para ulama memang berlonggaran dalam hal ini, ya, memang cenderung longgar. Nah, ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konsep hijrah ini saya menjelaskan mungkin bisa jadi model solusi sekarang, solusi masalah yang sekarang terkait. Saya ini dua pertanyaan. Yang pertama tentang permasalahan dunia Islam saat ini, di mana saudara kita di Palestina, di Rohingya, kemudian di Syria kan mengalami hal yang luar biasa, ada penggusuran dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana ya, apa yang Ustaz atau mungkin ulama-ulama sudah bagaimana memberikan konsep dan implementasi, apakah sebagai hijrah atau bagaimana gitu Ustaz. Solusinya bagaimana sebaiknya? Yang pertama mungkin kait hijrah kecil lagi itu tataran dunia, apa buat permasalahan kita sebagai muslim mungkin berusaha dan hijrah baik Ustaz. Terus saya pernah mengalami sendiri, tapi saya punya anak. Saya ingin, karena saya kan di sekolah, sekolah saya ingin lebih baik, sekolah di Telah. Kemudian saya mencoba dipindah SMP harus lebih baik lagi, gitu. Saya ingin punya anak yang Al-Quran. Saya mencoba itu kan konsep hijrah seperti itu Ustaz, alami. Kemudian saya berusaha memasukkan ke sekolah terbaik yang berbasis Al-Quran. Saya mencoba, saya mencoba masuk ke Wadul Barok, kemudian saya mencoba masukkan ke Bina Madani yang berbasis Islamnya Al-Quran dan syariat itu. Tapi luar biasa hanya salah. Kalau sebenarnya kita sudah persiapkan diri, gitu kan, apa yang hafalan seterusnya itu. Tapi persaingan dan seterusnya itu sangat sulit dan daya luar biasa ya. Jangan masa dibatasi. Gitu. Pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah, kalau mau seperti ini gimana Ustaz? Artinya seperti susah, apa kita harus menyerah? Ya udahlah, sekolah yang singkat-singkat saja, asal apa bisa dijaga. Tapi juga kita ada jaminan yang tadi ini. Ya,
saya paham insyaallah. Yang ketiga boleh Ustaz? Sebentar, akhi, dua dulu. Yang lain juga ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Soalnya pertanyaan pertama nih jawabannya bisa panjang banget dan itu nggak bisa memuaskan. Anak yakin tidak akan bisa memuaskan. Ya, kalau ditanya bagaimana solusi untuk saudara kita, aduh ya akhi, solusi untuk Indonesia aja kita masih pusing mikirin. Antum tanya 4-5 negara sekaligus, Palestina, Suriah, apalagi tadi Rohingya. Antum tanya sama ana lagi, ana bukan kepala negara. Ya. Tapi yang jelas sunnatullah itu jelas. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Nah, sejauh mana? Nggak usah bahas mereka lah, kita aja lah. Karena ini juga bagian dari hukuman Allah. Allah membuat kita ini sedih melalui saudara-saudara kita. Walaupun musibah yang menimpa kita juga nggak kurang. Ya, hanya saja mungkin tidak berupa hal-hal seperti itu. Musibah lain, syubhat. Di Indonesia ini yang lebih parah syubhatnya, bukan perangnya. Nggak ada perang memang, tapi perang pemikiran yang menyimpang, aliran-aliran sesat. Naudzubillah, banyaknya luar biasa. Dan mereka semua mendapat angin, mendapat kebebasan, LGBT, liberal, dan lain-lain. Ini nggak kalah mengerikannya. Kalaulah perang itu membunuh nyawa, ini membunuh akidah. Lebih ngeri ya akhi. Orang dibikin mati akidahnya, dibikin sesat akidahnya, ini akan berdampak pada nasib dia di akhirat. Karena cuma dia dibunuh di dunia, dia masih muslim, masih bertauhid, dia cuma mati di sini. Dan kita juga bakalnya mati juga, toh. Ya. Adapun bagaimana solusinya bagaimana? Ya, saya nggak bisa memberikan solusi yang itu akan benar-benar menjadi solusi ya, karena tergantung apa yang mampu dilakukan oleh mereka dan apa yang mampu dilakukan oleh negara-negara tetangga. Bagaimana kalau mereka hijrah? Asalkan masih ada yang menampung, itu jadi solusi. Itu jadi solusi. Sebagaimana Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Makkah bukan dalam rangka menyerahkan Makkah bagi musuh, untuk musuh bukan, tapi dalam rangka mempertahankan eksistensi kaum muslimin yang tersisa. Karena percuma kalau mereka harus perang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu yang tidak mungkin mereka pertahankan, nggak ada manfaatnya dipertahankan. Jelas nggak ada kekuatan untuk mempertahankan. Jelas musuhnya lebih kuat. Nabi juga tidak memaksakan diri untuk bertahan di Mekah, kan? Beliau tinggalkan kota Mekah, bukan karena beliau ingin menyerahkan Mekah untuk musuh, tidak, tapi beliau ingin pindah ke tempat lain di mana beliau bisa melaksanakan fungsi utamanya sebagai hamba Allah. Demikian juga ketika itu memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Yang kedua, masalah hijrah sekolah. Ya, pertama kita harus konsep kita ini diluruskan dulu. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang rajin beribadah, dan ibadah itu dasarnya tauhid. Jadi yang paling penting adalah luruskan akidah kita, tauhid kita. Kalau ini sudah dapat, kemudian dapat hafalan Quran, itu lebih baik. Tapi itu nggak wajib. Kebanyakan orang sekarang menjadikan hafal Quran sebagai target. Mohon maaf, itu nggak tepat. Karena targetnya Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan supaya dihafal, tapi supaya ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab yang agung yang kami turunkan kepadamu, yang diberkati, agar ayat-ayatnya engkau hayati, engkau pelajari untuk kemudian diamalkan. Ini tujuan utamanya Al-Quran. Menghafal adalah sarana, tapi bukan tujuan. Ketika itu jadi tujuan, akhirnya dia sudah mandek di situ, mentok. Alhamdulillah sudah hafal, alhamdulillah sudah 30 juz. Terus amma ba'du, ngapain setelah itu? Makanya kita mungkin menemukan oknum-oknum hafidz Quran tapi tingkah lakunya naudzubillah. Karena apa? Karena dia nggak menghayati Al-Quran sama sekali. Wallahi ahsan, dia nggak usah hafal Quran, hafal Al-Fatihah. Yang penting sholatnya sah. Yang penting dia tahu halal haram, dia ikuti.
Ya, yang penting tahu dia harus bagaimana dalam hidup ini, sudah. Karena tujuannya Al-Quran adalah supaya dia menjadi kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana kita kalau Al-Quran menjadi kitab hidayah kalau nggak pernah dipahami, nggak tahu bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya, hanya tersibukkan untuk menghafal dan menghafal dan menghafal. Setelah itu nggak ada. Nah, jangan jadikan ini sebagai tujuan, jadikan sebagai wasilah, nggak apa-apa. Dan menghafal itu ada umurnya. Ketika dia sudah menjadi balik, dia sudah mulai dituntut untuk beramal, sudah terkena perintah, terkena larangan. Jangan hanya fokus untuk menghafal aja, mulai dia harus belajar yang lain-lain, belajar ahkamnya. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah ditanya, saya menghafal Quran dulu atau saya belajar hukum dulu, hukum-hukum Al-Quran. Dia bilang kalau kamu sudah menguasai, ini orangnya sudah umur 30 tahun lebih yang tanya, kalau kamu sudah menguasai, sudah menghafal dari Al-Quran yang menjadikan sholat musah, kamu fokus untuk belajar. Karena belajar ini nggak bisa dibatasi, seumur hidup ini kita belajar. Kalau untuk menghafal setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau rajin selesai ya. Bukan suatu prestasi hebat itu. Sekedar menghafal loh ya. Sekedar menghafal, nggak ngerti apa-apa, apa bedanya? Kita punya satu mushaf, mushafnya berupa manusia. Ada mushaf baru, tapi wujudnya manusia. Kalau dia nggak ngerti sama sekali, ya, nggak bisa mendudukkan halal dan haramnya. Jadi jangan jadikan sesuatu yang asalnya adalah wasilah menjadi ghayah, menjadi tujuan. Wasilah tetap wasilah, tujuan tetap tujuan. Nah. Assalamualaikum. Ya, kalau memang keberadaan antum di grup itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan justru antum berpotensi untuk terpengaruhi yang tidak baik, antum mending keluar aja ya akhi. Kaidahnya adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Manfaat nggak jelas, kalau potensi merusaknya lebih besar, mending antum keluar aja dari situ. Toh antum sudah pernah menasihati. Nah, grup yang muslim gitu, atau yang sunnah memang baik, tapi postingannya banyak sekali, Ustaz. Bagaimana itu? Apakah kita juga menasihati juga atau bagaimana? Karena selalu banjir. Nah, kalau postingan baik dan itu menyibukkan kita, antum bebas saja. Antum mau nasihatin mereka seandainya memang memungkinkan untuk dibatasi 1 hari 1 postingan dan hanya orang-orang yang memang layak punya otoritas lah untuk men-share ilmu yang boleh men-share, maka itu lebih baik. Tapi ketika itu nggak bisa dikontrol, karena nggak semua grup itu mau disiplin. Ada grup-grup yang sudah dijelasin aturannya begini, nekat aja, asal share ya, hoax juga di-share. Nah, ini akan ya sunnah semua ini Allahu a'lam ya, apakah bisa dipastikan misalnya itu hadis-hadisnya memang hadis-hadis yang sahih. Ya terserah antum lah. Kalau antum masih mendapatkan manfaat dari situ, antum terusin baca semampunya. Nggak usah dibaca semua juga nggak apa-apa toh. Kira-kira HP udah jadi lemot, di delete aja yang sudah lalu-lalu. Ya. Apa hukum sholat di masjid yang dibuat orang kafir? Contohnya di mal-mal. Boleh-boleh aja, nggak masalah.
asalkan itu bebas dari najis dan tidak ada, kalau masjid ya insya Allah ya, kan ini katanya apa hukum sholat di masjid. Jangankan masjid, di gereja pun boleh, asalkan bebas dari najis dan ya salibnya, patungnya disingkirkan dulu. Ya barangkali suatu saat ada, dan di negeri-negeri Eropa banyak itu gereja dialihfungsikan jadi masjid. Asalnya gereja dibeli kemudian dialihfungsikan jadi masjid, nggak apa-apa. Rasulullah mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan sebagai masjid, tempat untuk ibadah buatku, dan tanahnya itu bisa untuk media bersuci. Asalkan tidak ada najis di situ, nggak apa-apa, dipakai untuk sholat. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sedih atau rasa-rasa yang mengganggu Rasulullah SAW agar bisa di atas iman selalu. Maksudnya saya tahu ada dua yang saya Rasulullah SAW ucapkan pada saat seperti itu. Terkait dengan kondisi yang beliau alami di Taif, memang dalam kitab-kitab sirah nabawiyah disebutkan doa. Dan lagi-lagi doa ini yang meriwayatkan juga Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq memang imamnya dalam masalah sirah. Jadi ada sedikit keterputusan sanad, atau bukan keterputusan ya. Jadi dia meriwayatkan doa ini dengan an fulan. Padahal dia ini seorang mudallis. Tapi ala kulli hal enggak masalah, doanya baik kok. Cukup panjang ya doanya. Tadi saya sudah nukilkan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadha'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri fa in lam takun ghadbanan 'alayya fala ubali walakin 'afiyatuka hiya awsa'u li fa'a'udhu binuri wajhika allati ashraqat fihi adh-dhulumat an tanzila alayya ghadabuk aw yahilla alayya sukhtuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Aduh panjang banget ya. Kalau yang singkat-singkat ada, tenang. Yang singkat-singkat adalah seperti doaul karb. Antum bisa cek di buku-buku doa-doa tuntunan Rasulullah. Di Hisnul Muslim ada doa ketika tertimpa bencana. Demikian juga doanya Nabiullah Yunus. Fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Di ayat itu sendiri Allah mengatakan setelah Nabiullah Yunus memanjatkan doa, sebetulnya doa ini isinya cuma pujian tok, nggak ada minta apa-apa. Subhanallah, itulah kehebatan tauhid, itulah fadilah kalimatut tauhid. Isinya apa doanya? La ilaha illa anta. Minta sesuatu? Tidak. Subhanaka. Minta sesuatu? Tidak. Inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan, aku termasuk orang yang menganiaya diri. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang layak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau, bersih engkau dari semua aib. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Tidak minta apa-apa. Tapi apa kata Allah? Fastajabna lahu. Langsung kami ijabahi. Malaikat yang mendengar doa ini, ya Rabb, sautun ma'ruf, ini suara yang kita kenal, kok dari tempat yang aneh. Fi dhulumat, di kegelapan yang berlipat-lipat. Zulmatul lail
wa dhulmatul bahr wa dhulmatu batnil hut. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Tapi Allah mendengar doa itu. Fastajabna lahu, dan kami ijabahi doa itu. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari segala gundah gulananya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah ada penutup ayat ini gitu loh. Dan demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi ini enggak cuma untuk Nabi Yunus, buat kita juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Nabi bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, kata Rasulullah, adalah doa di hari Arafah. Nabi bilang doa ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli, dan sebaik-baik doa yang diucapkan, yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, apa doanya? La ilaha illallah. Minta? Enggak. Wahdahu la syarikalah. Minta? Lahul mulku wa lahul hamdu. Minta? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada permintaan apa-apa. Hanya iqrar bitauhid, pengakuan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang itu yang paling dicintai oleh Allah. Allah tuh senang banget kalau ada hambanya yang mengakui uluhiyahnya Allah. Itu dianggap sebagai doa terbaik yang dipanjatkan pada saat paling mustajab, wukuf di Arafah. Ada juga namanya doaul karb, doa yang dibaca ketika seseorang tertimpa bencana. Lagi-lagi juga tauhid. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Semuanya adalah puji-pujian, ikrar bi uluhiyatillah. Itu namanya doaul karb. Dan buktikan, dalam kondisi terjepit, antum baca doa ini, antum ulang-ulang, antum meresapi, pasti ada jalan keluar. Anak juga sudah sering membuktikan itu. Ya. Tapi harus dengan penghayatan, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Cukup? Cukup ya insyaallah. Mau tanya? Baik. Pertanyaan antum ini pertanyaan politis banget ini gitu ya. Yang kedua, bagaimana jika kita menyikapi perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara para ulama atau para ustaz, baik di kalangan ustaz Ahlussunnah atau bisa dikatakan di luar salafi lah Ustaz, seperti itu Ustaz. Karena hal tersebut bisa menjadikan sesuatu polemik ya di kalangan masyarakat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya yang terkena kewajiban untuk baiat itu adalah ahlul halli wal aqd. Jadi ketika dikiaskan dengan Muawiyah radhiyallahu anhu yang tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, enggak nyambung juga.
karena kita bukan ahlul hal wal aqd. Lain halnya dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Siapa sih ahlul hal wal aqd itu? Ahlul hal wal aqd itu dulu ketika pilpres itu bukan langsung seperti ini, mereka lah MPR. Mereka yang melantik presiden kan, ya, mandatarisnya MPR presiden itu. Jadi MPR milih terus dilantik. Mereka ahlul hal wal aqd. Kita ini nggak punya wewenang begitu-begitu, ngikut kita. Kalau mereka sudah sepakat ngangkat ya otomatis rakyat ini semuanya ngikut. Sebagaimana baiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nggak dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, tidak. Beliau hanya dibaiat oleh Ahlus Saqifah saja. Mereka yang ada kebetulan di pendoponya Banu Sa'idah, sebuah tempat berkumpulnya Banu Sa'idah. Di situ ada sekumpulan orang Muhajirin, ada sekumpulan Ansar. Muhajirinnya cuma ada Umar, Abu Ubaidah. Dua orang ini yang pertama kali membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan tokoh-tokoh Ansar. Baru kemudian tokoh-tokoh Muhajirin, tokohnya saja, ya, yang membaiat tokohnya. Ketika sudah dibaiat oleh para tokoh, dan itu hanya terbatas di kota Madinah. Baiat ini berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ngikut, karena ahlul hal wal aqdnya sudah baiat. Nah sekarang muskilahnya nggak ada ahlul hal wal aqd nih, rakyat semua nih yang milih nih. Jadi agak unik juga ini pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah ini. Sistemnya tidak pernah dikenal sebelumnya. Tapi ala kulli hal, kalau kita tidak punya wewenang secara langsung untuk melantik atau untuk melengsarkan, maka kita sudah terwakili dengan orang-orang yang punya wewenang seperti itu. Kemudian masalah yang kedua tadi tentang khilaf. Ya tentunya pertama perlu diluruskan ya, apakah ada ahlu sunnah yang tidak salafi? Jawabannya tidak ada. Ahlu sunnah ya pengikut as-salafus saleh. Karena siapa salafus salehnya ahlu sunnah? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in ya. Jadi jangan dipisahkan. Ini ahlu sunnah yang tidak salafi, ini ahlu sunnah yang salafi. Jangan, salah itu. Kalau ahlu sunnah sejati dia pasti salafi. Salafi itu bukan merek dagang. Bukan. Salafi itu adalah ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada as-salafus saleh. Nah, kalau orang menisbatkan dirinya kepada as-salafus saleh, ya kita lihat cocok nggak? Ketika cocok, alhamdulillah. Nggak cocok, itu salah dia. Seperti Islam dengan Muslim. Muslim itu orang yang menisbatkan dirinya kepada ajaran Islam. Kalau ada orang Muslim yang nggak benar, ya itu orangnya. Ajarannya nggak boleh dong kita salah-salahkan. Ya, jadi dipahami dulu ya. As-salafus saleh itu adalah orang-orang yang sudah berlalu, sudah meninggal dunia. Mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin, sahabat kan? Wal ansar, sahabat bukan? Sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Entah itu dari tabi'innya atau dari tabi'it tabi'innya atau yang setelah-setelahnya. Pokoknya kalau mereka mengikuti al-muhajirin dan ansar dengan baik, maka apa yang akan didapatkan? Radhiyallahu anhum. Allah akan meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka pun juga akan puas dengan nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah akan siapkan bagi mereka jannah-jannah yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Jadi ahlu sunnah itu mesti salafi. Cuman yang ngaku-ngaku salafi ini ada yang pas dengan ajaran salafus soleh, ada juga yang tidak pas. Ketika dia tidak pas, itu kesalahan pribadi dia. Jangan dikait-kaitkan dengan yang orang-orang yang mereka ikuti. Nah, khilaf berarti adanya antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, atau di antara salafiyin mungkin terjadi khilaf. Ya, hatta di antara salafus soleh aja juga ada
ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat dalam hal-hal yang memang diperbolehkan untuk beda pendapat. Masalah-masalah fikih dari dulu sampai sekarang juga namanya fikih itu pemahaman terhadap dalil. Ya, ada yang memahami dari sisi ini, ada yang memahami dari sisi lain. Wajar kita terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh. Masalah-masalah akidah itu rata-rata mereka bersepakat. Ya, bersepakat. Sedikitlah masalah khilafnya. Itu pun sudah tercatat masalah-masalah tertentu yang ada perbedaan pendapat, dan itu masalah akidah. Selama kita tidak keluar dari salah satu pendapat as-salafus saleh masih aman. Monggo yang mau ikut pendapatnya fulan, monggo mau ikut pendapatnya si alan. Asalkan dua-duanya bagian dari as-salafus saleh, aman. Tapi kalau sudah ikut pendapat lain di luar yang sudah menjadi lingkupnya ahlus sunnah, itu yang berbahaya. Karena nggak mungkin kebenaran itu keluar dari mereka. Karena Allah sudah meridhoi mereka kok. Nah kalau yang lain kan nggak dapat jaminan diridhoi oleh Allah. Mana mungkin yang tidak dapat jaminan ini lebih benar dalam memahami Al-Quran daripada orang-orang yang sudah dijamin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Logis kan? Nah, jadi kita lihat perbedaan pendapat ini keluar dari koridor khilafnya para salaf nggak? Kalau memang itu masalah yang sudah ada sejak dulu. Tapi kalau masalah-masalah kontemporer, ya kita lihat dalilnya masing-masing. Kalau nggak ngerti dalil, awam, udah taklid aja. Boleh taklid? Boleh. Siapa bilang taklid nggak boleh? Boleh. Yang penting yang ditaklid adalah orang yang paling berilmu. Ada dua orang berbeda pendapat dalam satu masalah. Yang satu ulama terkenal, diakui keilmuannya, ketakwaannya juga sudah sangat terkenal. Yang satu lagi baru. Ya, mana yang kita ikuti? Yang lebih alim yang kita ikuti. Kalau kita orang awam, kita nggak punya alat untuk tarjih, untuk merojihkan mana sih hujahnya yang paling kuat. Tapi kalau kita seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang belajar dasar-dasar ilmu syar'i, punya sedikit kemampuan untuk tarjih, untuk memahami hujah masing-masing, ya dilihat aja hujah masing-masing mana yang lebih kuat hujahnya. Gitu, akhi. Cukup ya insyaallah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.